Rapat Umum Pemegang Saham, RUPS, memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur perseroan terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Keabsahan RUPS sangat bergantung pada keabsahan peserta, khususnya pemegang hak suara yang tercatat resmi dalam Daftar Pemegang Saham, DPS. Dalam kasus saham warisan yang belum dialihkan secara formal kepada ahli waris, hak suara atas saham tersebut belum sah untuk digunakan. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 52 Ayat 1 dan Pasal 50 UU PT, yang mengatur bahwa hak atas saham hanya berlaku bagi mereka yang tercatat dalam DPS. Dalam kasus PT Sumber Niaga Pratama, suara dari saham milik almarhum Bapak S digunakan dalam RUPS oleh pihak yang belum sah secara hukum sebagai ahli waris. Padahal, anggaran dasar perseroan mensyaratkan pengesahan hukum atas status ahli waris sebelum hak suara dapat dijalankan. Tindakan panitia RUPS yang mengakui surat kuasa tanpa dasar waris yang sah merupakan pelanggaran prosedur yang dapat membatalkan keabsahan RUPS. Hal ini juga melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance, GCG, khususnya prinsip kehati-hatian dan keterlacakan kepemilikan. Secara hukum, tindakan menggunakan saham warisan tanpa legalisasi dapat dianggap melawan hukum dan merugikan ahli waris sah. Meskipun Pasal 833 KUH Perdata menyebut ahli waris otomatis mewarisi hak pewaris, hak tersebut belum memiliki kekuatan eksekusi tanpa akta waris atau penetapan pengadilan. Oleh karena itu, pelaksanaan RUPS dengan suara yang belum sah menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang gugatan pembatalan. Penggunaan kuasa tanpa dasar hukum juga berpotensi menimbulkan tanggung jawab pidana, perdata, maupun administratif bagi pihak-pihak terkait. Siapa yang secara hukum memiliki hak suara atas saham yang belum diwariskan secara resmi? Saham sebagai objek waris adalah salah satu bentuk kekayaan yang dapat diwariskan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Saham mencerminkan kepemilikan seseorang dalam suatu PT dan memiliki nilai ekonomis serta hak-hak tertentu, seperti hak atas dividen, hak suara dalam RUPS, dan hak atas sisa kekayaan perusahaan saat likuidasi. Setelah pemilik saham meninggal dunia, hak kepemilikan atas saham tersebut beralih kepada ahli waris berdasarkan Pasal 833 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa ahli waris berhak atas segala hak dan kewajiban pewaris. Pengalihan saham melalui pewarisan juga diatur dalam Pasal 56 UU PT, yang mengharuskan pencatatan perubahan pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham, DPS, perseroan. Namun, proses pewarisan saham tidak berlangsung secara otomatis. Diperlukan penetapan ahli waris yang sah melalui dokumen resmi, seperti surat keterangan waris, akta waris, atau putusan dari pengadilan. Setelah itu, direksi perusahaan wajib memverifikasi dokumen tersebut sebelum mencatat perubahan kepemilikan dalam DPS. Dalam beberapa kasus, anggaran dasar perusahaan dapat membatasi pengalihan saham kepada pihak tertentu, termasuk ahli waris, dengan mensyaratkan persetujuan RUPS terlebih dahulu. Pembatasan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan perusahaan dan pemegang saham lainnya. Pengalihan saham kepada ahli waris setelah ahli waris ditetapkan secara sah. Perusahaan akan melakukan prosedur administrasi untuk memindahkan saham dari nama pemegang saham yang meninggal kepada ahli waris. Proses ini melibatkan pencatatan ulang dalam buku saham perusahaan atau di sistem pencatatan elektronik untuk saham yang tercatat di bursa. Tidak ada satu pihak pun yang berhak menggunakan hak suara atas saham warisan sampai status ahli waris ditetapkan secara hukum dan dicatat dalam DPS. Dalam kondisi belum jelas status waris, saham tersebut tidak memiliki hak suara yang dapat digunakan dalam RUPS, dan perusahaan wajib menunda penggunaan suara atas saham tersebut. Karena itu, pemegang saham disarankan untuk menyusun wasiat atau pengaturan warisan yang rinci guna memastikan kelancaran proses pewarisan serta mengurangi kemungkinan terjadinya perselisihan antar ahli waris. Dalam hukum Indonesia, hak atas saham sebagai bagian dari harta warisan secara otomatis beralih kepada ahli waris sejak saat kematian pewaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 833 KUH Perdata. Hal ini memberi legitimasi yuridis kepada ahli waris untuk menuntut hak-haknya, termasuk dalam rapat umum pemegang saham, meskipun belum terdapat penetapan ahli waris atau pencatatan administratif di Kementerian Hukum dan HAM. Namun, permasalahan timbul ketika terdapat pihak yang bukan ahli waris menggunakan surat kuasa tidak sah berdasarkan surat keterangan RT/RW dalam RUPS, yang secara hukum tidak memenuhi ketentuan Pasal 85 UU PT tentang keabsahan kuasa dalam mewakili pemegang saham. Penggunaan kuasa tidak sah ini menjadi lebih serius karena diduga difasilitasi oleh pengacara internal perusahaan yang memiliki konflik kepentingan dengan direksi, melanggar prinsip independensi dalam tata kelola perusahaan, Good Corporate Governance.
Keputusan RUPS yang diselenggarakan secara cacat hukum dapat dibatalkan melalui gugatan ke pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 62 ayat 1 UU PT, dan ahli waris yang sah memiliki legal standing untuk mengajukannya meskipun belum tercatat secara administratif sebagai pemegang saham. Putusan Mahkamah Agung No. 2845 KPDT 2017 menguatkan bahwa hak atas saham diwarisi secara hukum tanpa menunggu pencatatan formal. Selain aspek hukum perdata dan perseroan, kasus ini juga melanggar prinsip transparansi dan keadilan dalam GCG, terutama ketika agenda strategis seperti kerjasama eksklusif disembunyikan dalam RUPS demi keuntungan kelompok pemegang saham aktif. Oleh karena itu, ahli waris dapat menggugat keputusan RUPS meskipun belum menjadi pemegang saham secara administratif. Isu dan analisis hukum 4. Apakah pemakaian surat kuasa palsu dalam RUPS dapat membatalkan seluruh keputusan RUPS? Dalam kasus ini, suara atas saham milik almarhum Bapak S digunakan oleh saudara ipar yang tidak memiliki dokumen pewarisan sah, seperti akta waris atau penetapan pengadilan. Tindakan ini jelas bertentangan dengan prinsip legalitas dan tidak memiliki dasar hukum untuk menjalankan hak suara atas saham yang masih berstatus waris. Panitia RUPS tetap mencatat kehadiran berdasarkan surat RTRW, yang melanggar ketentuan tata tertib RUPS pasal 3.2 dan 3.5 serta prinsip kehati-hatian dalam tata kelola korporasi. Selain itu, surat kuasa yang digunakan tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak didukung dokumen pewarisan yang sah. Menurut pendapat ahli seperti Tan Tong Kie, Yahya Harahap, dan Munir Fuadi, tindakan-tindakan ini merupakan pelanggaran administratif dan substantif yang mencederai keabsahan forum RUPS. Penggunaan suara tidak sah dalam RUPS berdampak serius karena dijadikan dasar pengambilan keputusan strategis, seperti pengangkatan komisaris dan pembentukan anak perusahaan. Keputusan-keputusan tersebut dapat dianggap cacat hukum karena tidak memenuhi syarat quorum yang sah, dan berisiko dibatalkan demi hukum. Selain itu, direksi dan panitia RUPS lalai menjalankan kewajiban untuk menunda penggunaan suara atas saham yang status pewarisannya belum sah, sebagaimana diatur dalam pedoman GCG pasal 3.3. Tindakan ini juga melanggar prinsip legalitas dan akuntabilitas. Munir Fuadi menegaskan bahwa pelanggaran prinsip GCG dapat membatalkan keputusan RUPS. Oleh karena itu, ahli waris sah memiliki dasar hukum yang kuat untuk menggugat dan menuntut pembatalan keputusan serta pengakuan atas hak suara dan dividen yang semestinya menjadi haknya. Kesimpulan 1. Bahwa keabsahan RUPS tidak dapat dibenarkan apabila terdapat penggunaan hak suara atas saham warisan yang belum dipindahkan secara sah kepada ahli waris dan belum tercatat dalam daftar pemegang saham atau DPS, sebagaimana disyaratkan dalam pasal 50 dan 52 UU PT. 2. Bahwa hak suara atas saham pewarisan hanya dapat dijalankan oleh ahli waris yang telah memperoleh penetapan hukum berupa akta waris notaris atau putusan pengadilan, sesuai dengan pasal 10 ayat 4 dan pasal 11 ayat 2. Dan 3. Anggaran dasar perseroan serta prinsip legalitas dalam GCG pasal 3.1 dan 3.3. 3. Bahwa keluarga atau ahli waris, meskipun belum tercatat secara administratif sebagai pemegang saham, tetap memiliki legal standing untuk menggugat hasil keputusan RUPS apabila haknya dilanggar, berdasarkan asas hukum waris dalam pasal 833 KUH Perdata dan didukung oleh jurisprudensi, misalnya, putusan MARI nomor 2845K, PDT 2017. 4. Bahwa penggunaan surat kuasa palsu oleh pihak yang tidak sah dalam RUPS merupakan pelanggaran prinsip legalitas, dan apabila suara tersebut memengaruhi quorum atau hasil keputusan strategis, maka seluruh keputusan RUPS dapat dibatalkan melalui mekanisme gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 62 ayat 1 UU PT.